Halo Bunda, kali ini saya mau share tentang perdarahan antepartum ya. Nah, perdarahan antepartum itu merupakan perdarahan yang terjadi di usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Nah, apa aja sih jenis perdarahan antepartum itu? Jenis perdarahan antepartum dikategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama itu plasenta previa dan yang kedua itu solusio plasenta ya Bun. Let's go Bun, kita belajar. Plasenta previa merupakan plasenta atau ari-ari yang menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir ya. Didiagnosa itu setelah 20 minggu usia kehamilan. Plasenta atau ari-ari tersebut melakukan implantasi atau penanaman di bagian bawah dari rahim, sehingga hasil dari implantasi plasenta tersebut dapat menutupi sebagian atau seluruh dari pintu jalan lahir. Beberapa ciri-ciri yang mungkin Bunda alami ketika mengalami plasenta previa yaitu terjadi pengeluaran darah atau perdarahan yang berwarna merah, merah segar, terang, kemudian banyak atau sedikit itu tergantung keadaan Bunda ya. Janin letak sungsang, artinya janin berada dalam posisi kepala di atas, bokong di bawah, dan Bunda tidak merasakan nyeri. Berikutnya, bagian terbawah itu masih tinggi, belum masuk pintu panggul. Ketika dilakukan pemeriksaan dalam, terdapat robekan jaringan-jaringan plasenta, serta DJJ masih aktif ya Bun. Kemudian ada bagian bawah perut yang terasa kram tapi ringan. Untuk penanganan kram perut, Bunda bisa melakukan bed rest total ya, artinya istirahat penuh, tidak melakukan kegiatan apapun dalam waktu yang telah ditentukan. Oh iya Bun, plasenta previa dibagi atas 3 jenis ya. Yang pertama plasenta previa marginal, yang kedua plasenta previa parsial, dan yang ketiga plasenta previa totalis. Lantas apa perbedaan dari ketiga jenis plasenta tadi? Nah, di sini di foto pertama kita melihat bahwa plasenta itu masih letak di bawah, artinya letak rendah. Foto kedua terlihat plasenta yang marginal. Plasenta marginal adalah plasenta yang mencapai salah satu porsio di sebelah. Sedangkan plasenta previa parsial adalah plasenta yang letak di bawah sehingga menutupi kedua-dua porsio. Tidak ada celah dan tidak memiliki celah antara porsio 1 dengan porsio kedua. Sedangkan plasenta previa totalis atau komplit itu merupakan plasenta yang menutupi seluruh pintu porsio. Kedua-dua pintu porsio itu tertutupi oleh plasenta. Plasenta previa yang mengeluarkan darah itu biasanya terjadi pada plasenta marginal dan plasenta parsial. Sedangkan pada plasenta komplit atau totalis itu tidak mengeluarkan darah apapun. Sejauh ini tidak dapat diketahui pasti apa saja penyebab plasenta previa. Namun faktor-faktor penyebabnya dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu disebabkan oleh lifestyle yang salah, seperti perempuan yang merokok dan meminum alkohol, kemudian multigravida atau ibu yang bolak-balik melahirkan, kemudian ibu hamil yang bekas operasi sebelumnya pernah melakukan operasi entah itu sesar atau operasi miom, kemudian berikutnya riwayat kuret. Plasenta previa juga disebabkan oleh nidasi buruk, artinya ketika terjadinya penanaman pembuahan hasil konsepsi itu tidak terlalu baik. Yang normal hasil pembuahan akan bertanam di bagian fundus, bagian atas fundus, namun ketika hamil hasil pembuahan ini justru bertanam di rahim bagian bawah. Berikutnya plasenta previa disebabkan oleh ibu-ibu yang hamil di usia resiko tinggi. Ibu hamil yang usia resiko tinggi di atas 35 tahun memiliki kemungkinan untuk terjadinya plasenta previa. The next yaitu rahim bentuk abnormal, karena setiap perempuan memiliki bentuk rahim yang berbeda-beda. Ada yang bentuk normal yaitu dengan rahim yang utuh, dan ada sebagian perempuan yang memiliki rahim setengah. Perdarahan selanjutnya yaitu solusio plasenta, yang mana solusio plasenta ini merupakan terlepasnya sebagian atau seluruh plasenta dari tempat bertanamnya.
Beberapa gejala dan ciri-ciri yang dirasakan oleh ibu dengan solusio plasenta. Si ibu mengalami kontraksi rahim, nyeri pinggang, nyeri perut, serta tekanan darah menurun. Sedangkan ciri-ciri pada bayi, si bayi mengalami penurunan denyut jantung, bahkan denyut jantungnya hilang. Kemudian gerakan janin berkurang. Ciri-ciri yang paling identik dengan solusio plasenta, si ibu mengalami perdarahan berwarna merah padat atau merah kecoklatan bahkan menghitam. Dan tidak semua ibu yang terdiagnosa solusio plasenta akan mengalami perdarahan kehitaman. Justru sebagian ibu yang mengalami solusio plasenta tidak mengeluarkan darah apapun karena disebabkan perdarahan akan terjebak di dalam rahim. Beberapa hal yang menjadi penyebab solusio plasenta yaitu terjadinya trauma atau benturan. Ibu hamil yang mengalami benturan di bagian perut dapat menyebabkan solusio plasenta atau terlepasnya plasenta dari tempat implantasi bertanamnya. Ibu yang mengalami hipertensi sebelum hamil juga mengakibatkan solusio plasenta. Usia ibu hamil 35 tahun akan mengalami risiko tinggi. Ibu hamil yang mengalami anemia, kekurangan zat besi, akan mengalami solusio plasenta. Kemudian, ibu yang mengalami ketuban pecah dini. Berikutnya, ibu hamil yang malnutrisi atau nutrisi kehamilan tidak terpenuhi dari makanan. Kemudian, ibu hamil yang merokok. Ibu hamil yang mengalami preeklamsi atau eklamsi, serta ibu yang hamil kembar. Beberapa komplikasi yang mungkin terjadi pada ibu dengan solusio plasenta, ibu mengalami shock, BBLR atau berat bayi lahir rendah, kelahiran prematur, gangguan pembekuan darah ibu, kematian janin di dalam kandungan, serta pengangkatan rahim atau histerektomi. Lantas, kapan dikatakan bahaya? Nah, ibu hamil ketika mengalami perdarahan antepartum dikatakan berbahaya jika ibu mengalami perdarahan yang sangat banyak. Kemudian kulit terlihat pucat, memutih, sesak napas, pusing, tekanan darah menjadi rendah, anemia ditandai dengan pemeriksaan darah di laboratorium, shock, serta penurunan kesadaran. Nah, jika didapat beberapa atau salah satu ciri-ciri bahaya, segera ambil tindakan untuk merujuk pasien ke fasilitas terdekat untuk dilakukan pertolongan pertama. Ya Bun, jangan dianggap sepele jika terjadi perdarahan. Sampai di sini dulu ya Bun, sharing-sharing kita. Jika ada hal yang ingin Bunda tanyakan, silakan hubungi kontak yang tertera di sini. Bye-bye. Assalamualaikum.